Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu azim. Anak sekalian, siswa SMK Pondokri kelas 10 dan 11 yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran dalam bentuk daring sesi yang ketiga yang berkaitan dengan masalah akidah. Anak sekalian, sebelum kita membahas tentang prinsip-prinsip akidah Islamiyah, alangkah baiknya bahwa jelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan akidah itu sendiri. Akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau bisa juga dengan kata lain yang sama artinya dengan al-aqdu, yaitu at-tawsiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kemudian ada lagi satu kata yang intinya sama, yaitu arabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Jadi akidah artinya bisa disebut ikatan, bisa berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, bisa berarti mengikat dengan kuat. Menurut pengertian istilah, akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Itu adalah yang disebut dengan akidah. Sedangkan akidah Islamiyah, kalau kita gabungkan dengan pengertian atau akidah Islamiyah, akidah Islamiyah adalah keimanan yang kuat, yang teguh, yang pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh kewajiban bertauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Selain kita bertauhid, juga taat kepadanya, artinya mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beriman kepada para malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, juga beriman kepada qada dan qadar. Termasuk barangkali kita harus punya keyakinan, yaitu kepada yang gaib. Seperti halnya kita punya keyakinan kepada ijma para sahabat sebelum terjadinya perpecahan, yaitu dikenal dengan sebutan ijma'nya para sahabat terdahulu. Itu barangkali yang disebut dengan istilah akidah. Kemudian apa sih prinsip-prinsip akidah Islamiyah itu? Prinsip-prinsipnya yang tergabung dalam akidah Islamiyah adalah satu, yaitu agama Islam. Jadi seorang muslim
mengimani bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak, benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang disebut dengan akidah Islam itu atau agama Islam itu adalah seorang muslim mengimani bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang hak, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintahnya dan juga segala larangannya, serta membebaskan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang merusak akidah Islam itu sendiri. Di antaranya apa? Yaitu asyirkun, syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik maka dikenal dengan sebutan musyrik. Nah, kenapa sekarang kita harus meyakini dengan benar bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu bukan kata Bapak bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tapi menurut penjelasan Allah sendiri. Yang lebih tegas lagi adalah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima seluruh amalan agama, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi oleh karena itu kita harus punya keyakinan yang pasti, keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat bahwa kita sudah dijadikan oleh Allah yaitu orang yang paling benar menurut sisi Allah. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan dengan keyakinan yang disebut beragama Islam. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu sabdanya yang artinya begini, demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya aku, lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, Islam, saya termasuk penghuni neraka. Jelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut dan juga berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, alhamdulillah kita sudah tergolong orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip yang pertama dalam akidah Islamnya. Kemudian yang kedua, yaitu arkanul iman atau dikenal dengan sebutan rukun iman. Artinya seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Maka oleh karena itu, kenapa kita punya prinsip seperti ini? Karena sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin.
Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka Rasulullah menjawab, ini adalah dijelaskan oleh dari Umar bin Khattab, bersabda Rasulullah SAW tentang apa sih yang disebut dengan iman itu, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'minu wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah keenam prinsip ini disebut dengan istilah arkanul iman atau rukun iman. Maka tidak sempurna seorang mukmin, tidak sempurna seorang keimanannya kecuali jika ia mengimani seluruh atau seluruhnya memuat cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena barang siapa yang mengikuti atau mengingkari salah satu dari rukun iman itu adalah termasuk orang yang ingkar atau kafir. Itu adalah yang kedua prinsipnya, kita harus meyakini akan adanya arkanul iman. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita yakini adalah mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Bapak jelaskan kemarin di Al-Quran surat Al-Ikhlas, di mana kita harus mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Apa yang harus kita yakini tentang adanya Allah? Satu adalah mengimani keberadaan Allah atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengimani akan rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengimani nama-nama Allah yang indah, yang sifat-sifatnya sangat mulia. Maka oleh karena itu, anak sekalian yang Bapak banggakan, prinsip beriman kepada Allah ternyata harus melingkupi 4 faktor tadi. Satu adalah meyakini akan wujudullah, meyakini akan rububiyah Allah, kemudian meyakini akan uluhiyah Allah, dan juga mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya sangat mulia yang dikenal oleh kita dengan Asmaul Husna. Nah, itu barangkali secara singkat tentang akidah Islamiyah yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini, mengingat waktu yang diminta atau yang sudah ditetapkan oleh panitia begitu singkat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan kita untuk menambah keimanan kita. Dan kita akhiri dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.